Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini saya update harga Bitcoin ya. Untuk Bitcoin sendiri sekarang menyentuh harga 19.000,4 dolar ya. Ada kenaikan 5% yang tadinya itu sempat drop ya di 18.000, sekarang naik yang cukup lumayan naiknya ya, dalam jangka beberapa jam atau satu hari itu langsung naik ya. Ada pantulan cukup keras, langsung kembali lagi di harga 19.000 dolar. Nah, untuk market cap-nya ini menyentuh di kisaran 372 miliar dolar, dan untuk volume perdagangan di 45 ya. 45 miliar dolar untuk volume perdagangan itu naik cukup lumayan kenceng juga di 35,10% lah untuk naiknya. Cukup kenceng banget untuk naiknya untuk Bitcoin ya, karena memang kemungkinan besar banyak orang menganggap wah ini sudah waktunya serok nih. Ada dimana kemarin candle kemarin ya, ini ada turun, langsung turun cukup lumayan di 18.000. Banyak yang waduh ini mengira waduh ini sudah murah, langsung serok, dicicil ya, langsung serok, banyak yang serok. Dan kalau kita lihat di time frame daily sendiri, memang di sini tuh kepentok di area dimana untuk demand masuk ya. Di sini adalah demand. Nah, banyak banget ya area-area demand, di area kisaran 18 ribuan sampai 19 ribu itu area demandnya Bitcoin ya. Di time frame daily ini memang cukup lumayan sih, kalau menurut saya lumayan cukup kuat juga mempertahankan harganya di atas 18.000 ya. Pokoknya di atas 18.000 itu bertahan cukup kuat banget. Ini dari bulan Juni bulan Juni, walaupun sempat drop di 17.000 langsung tereject ya, langsung ke atas, langsung di 19.000. berarti fix untuk harganya itu di 19.000 itu cukup kuat ya dari Juni. Dan sekarang bulan Oktober, sudah beberapa bulan guys, ini bertahan cukup baik banget. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ada EMA 50 ya, yang lama-lama ini turun ya, perlu diperhatikan. Ini adalah resisten juga ya. Kalau tidak bisa dijebol berarti harganya bakal stay di sini, bakal nanti menyempit. Kalau sudah menyempit, ini adalah antaranya mau naik ke atas atau lanjut tren bearishnya guys. Nah kayak gitu, ini cukup perlu diperhatikan sih. Ini masih ada waktu mungkin 1 bulan lah atau beberapa hari untuk menyambut akhir tahun dan tahun baru. Biasanya itu pas momen-momen akhir tahun, Natal, tahun baru, itu momen-momen dimana Bitcoin ada kenaikan ya. Kita tunggu aja apakah ada kenaikan Bitcoin di tahun ini, karena banyak yang isunya ya, tahun depan ada resesi juga. Terus apalagi di Indo ya, ada ya inflasi juga, ada kenaikan inflasi yang cukup lumayan tajam banget kenaikannya kayak gitu. Nah ini seperti goncangan sendiri untuk Bitcoin juga, karena ini berpengaruh juga ya untuk Bitcoin dan saham yang lainnya, saham-saham lah pokoknya. Yang penting untuk kalau untuk properti ya, kalau untuk ya saham properti lah, saham real ya, properti ya, tanah lah pokoknya. Harga tanah dan properti kalau tidak goyang itu aman. Tapi kalau harga tanah properti itu goyang, wassalam guys. Itu patokannya ya. Kalau properti, harga tanah rumah itu goyang, turun, itu wah, itu bahaya banget untuk ekonomi nanti, untuk apalagi untuk global kayak gitu. Kalau itu nggak goyang berarti masih aman lah. Berarti untuk saham ataupun Bitcoin ada kesempatan juga, walaupun nanti harganya turun sih kayak gitu. Namanya juga lagi mungkin prediksi ya, prediksi para pakar kayak gitu. Nah kita langsung lanjut aja di mana untuk di time frame ini, time frame daily ya, di mana untuk stokastik sendiri kemarin itu sudah di bawah dan ada pantulan cukup lumayan keras juga, dan sekarang ada di tengah-tengah, belum overbought-nya ya. Kita tunggu nanti apakah bisa overbought untuk Bitcoin di time frame daily, terpantulnya sampai berapa nanti ya kalau pas overbought ya kayak gitu. Jadi ya hati-hati aja kalau sudah overbought tapi harganya tidak terpantul sih, hati-hati guys.
Kita lihat di time frame mingguan. Nah, kalau di time frame mingguan ini masih terbilang ya seperti yang kemarin saya katakan, masih ada kesempatan untuk turun sih ya kalau untuk Bitcoin. Kalau untuk di time frame mingguan, walaupun terpantul-pantul, paling terpantul sampai di EMA 200 sih, kayak gitu. Tapi ya tidak bisa prediksi secara tepat ya. Tapi kalau kita perhatikan chart seperti itu, tapi kalau kita lihat di mana indikator stokastik ini sudah oversold ya, di bawah. Nah, waktunya naik. Apakah untuk kenaikan stokastik nanti bakal menyentuh chartnya atau candlenya itu menyentuh di EMA 200 ya? Semoga aja bisa ada pantulan ke atas lah ya, biar market yang lain seperti koin-koin micin dan koin-koin yang lainnya juga ikut naik, terpantul cukup keras nantinya. Kalau Bitcoin bisa terpantul ke atas ke EMA 200, itu aja pasti koin-koin lain mantulnya cukup keras banget kayak gitu ya. Nah, untuk di time frame mingguan seperti ini, tapi yang perlu diperhatikan adalah garis EMA ya. Jangan sampai garis EMA ini dead cross lah. Kalau dead cross bahaya banget coy. Nah, ini di time frame mingguan, coba kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, ini kelihatan banget ya di time frame yang lebih kecil, di time frame 2 jam ini. Wow, ini turunnya cukup lumayan, wah kenceng banget, hanya jaraknya ya beberapa jam aja ya, langsung di 18.000. Langsung di candle berikutnya itu langsung terpantul ke atas ya, dan ada demand masuk sampai 19.000 ya. Hampir 20.000 dolar ya, ini kenaikannya cukup lumayan. Sekelas Bitcoin ini lumayan banget ya. Nah, hampir 10% itu lumayan banget ya, apalagi main di futur guys. Wow, cuan-cuan ini 10% di Bitcoin hanya hitungan beberapa jam, itu cukup lumayan banget ya. Nah, yang perlu diperhatikan di mana untuk Bitcoin sendiri, kalau di time frame yang lebih kecil ya, di sini ada garis merah mungkin ya, ini adalah resisten di mana paling dekat sih kalau menurut saya ya, di 19.800 ini resisten terdekat dan belum bisa dijebol ya. Kalau kita lihat si story yang kemarin ya, di jam-jam kemarin itu sudah dijebol, tapi retest lagi, naik lagi dan tidak kuat guys, langsung dijebol satu candle ini cukup panjang banget, menjebol area sekaligus EMA ya, EMA dua-duanya dijebol dan garis resisten juga dijebol, akhirnya turun juga. Dan kalau kita lihat di sini juga sama, tidak kuat, langsung ini mungkin ambil liquidity dulu ya. Kalau chartnya seperti ini mungkin ambil liquidity dulu guys. Di sini diambil dulu liquidity-nya, langsung di-dump kayak gitu. Mereka ambil uang dulu di sini. Kita yang boncos, yang main di futur ya kayak gitu. Nah, dan di sini juga terreject ya. Berarti bisa kita katakan untuk di time frame yang lebih kecil, garis merah ini resisten yang cukup kuat juga di time frame 2 jam di 19.800 ya. Ini resisten cukup kuat juga ya. Resisten terdekat cukup kuat karena kalau kita lihat di history yang sebelumnya ini ada track recordnya, ada lah pokoknya ini. Ya, ini resisten terkuat sih. Tapi kalau kita lihat di mana untuk di area supply and demand ya, area supply di sini untuk di time frame 2 jam di sini area supply ini sudah target ya, waktunya berarti waktu turun ya, waktunya turun karena sudah target ya, targetnya di sini, waktunya turun sih. Nah, kayak gitu. Dan di sini juga ada area demand, belum mencapai area demandnya, apakah nanti akan bakal turun lagi di 18.000 ya, kayak gitu. Dan ini cukup lumayan kenceng banget sih ya kalau turun ini untuk sekarang ya. Nah, ini kalau menandakan candlenya sedang turunnya, tapi mempertahankan di garis EMA 200 sih. Nah, kelihatan ya, terreject. Dia bertahan di EMA 200. Banyak yang mempertahankan harga Bitcoin di area EMA 200 di time frame 2 jam. Mungkin mereka akan mengambil kesempatan ini, akan bakal bull cross EMA-nya. Kayak gitu ya. Mencoba untuk membuat EMA bull cross lah. Adalah mungkin para whales bisa membuat garis seperti ini karena uangnya banyak. Dari grup whales ya, kan terbentuk seperti ini. Nah, itu guys yang saya bahas, yang bisa saya bahas, dimana untuk
Nah, untuk di time frame 2 jam ini kita belum melihat stokastik ya tadi ya. Untuk stokastik sendiri sudah overbought ya, sudah di atas. Untuk beberapa candle ini sudah di atas, berarti kalau waktunya turun itu wajar ya. Harga turun koreksi berarti wajar guys, karena stokastik sudah di atas sih. Ya waktunya turun sih. Tapi paling tidak resisten di sini 19.000. Pokoknya di atas 19.000 atau 19.000 pas lah. Kita jadikan patokan support ya, support terdekatnya nantinya. Untuk di time frame yang kecil ya. Kayak gitu. Tapi ini kita perhatikan juga di EMA 200. Ini adalah penentuan juga nanti untuk harganya menuju support di 19.000 pas. Kayak gitulah. Ya, gitu kan. Tapi kalau bisa bertahan di area ini cukup bagus sih, berarti bakal testing lagi untuk breakout area ini, dan next target mungkin ya di 20.000 ya, 20 ribuan lah harus di breakout. Nah itu dulu guys untuk Bitcoin yang bisa saya bahas sih. Kalau untuk berita-berita untuk Bitcoin rasanya tidak terlalu penting sih kalau untuk berita-berita ya. Kalau untuk berita Bitcoin sendiri, kalau untuk token-token itu sangat penting sih karena mempengaruhi. Kalau untuk Bitcoin ini bad news dan good newsnya mengikuti global sih, mengikuti ekonomi global. Karena ya seperti saham untuk Bitcoin. Tapi bedanya saham kan ada perusahaan, jadi ya perusahaannya bagaimana kan pasti ada fundamentalnya. Kalau untuk Bitcoin ya mengikuti ekonomi dunia lah, global. Kalau ekonomi dunia membaik berarti ada yang mungkin ada buyer yang masuk lah untuk save money-nya di kripto, apalagi di Bitcoin kayak gitu. Dan banyak lagi yang bermunculan yang belum mungkin invest di Bitcoin, mereka mulai invest di Bitcoin kayak gitu ya. Kalau ekonomi dunia membaik lah, kalau tidak ya orangnya itu aja, bahkan orang yang lama pun bisa cabut kayak gitu sih guys. Kalau untuk Bitcoin menurut saya. Nah itu dulu yang bisa saya bahas. Mungkin dari teman-teman bisa kasih masukan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.